Halo teman-teman, ada kisah tentang seorang gadis Palestina yang selamat dari peristiwa Al-Nakba pada tahun 1948 ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah airnya oleh Israel. Gadis bernama Farha ini berhasil selamat setelah terjebak di sebuah ruangan gelap di rumahnya selama berhari-hari. Cerita tentang kisah yang dialami oleh Farha ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Farha yang dirilis pada tahun 2021. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang gadis bernama Farha. Berbeda dengan teman seumurannya yang suka bermain, dia adalah gadis kutu buku yang pintar. Hari itu, setelah pergi mengambil air, Farha dan gadis lainnya pergi mengaji pada ayahnya. Di sana sudah jadi tradisi anak perempuan yang sudah masuk usia remaja akan dicarikan jodoh dan dinikahkan. Namun daripada menikah, Farha lebih berharap di desanya ada sekolah untuk perempuan. Selesai mengaji, Farida, sepupunya yang tinggal di kota, datang. Mereka berdua pun pergi bermain bersama. Keduanya saling menyayangi satu sama lain layaknya saudara kandung. Farida bahkan berharap dia tinggal di desa bersama Farha. Tapi Farha memperingatkan Farida agar tidak coba-coba tinggal di desa. Katanya, jika berhasil, dialah yang akan pergi ke kota untuk sekolah. Farha senang membayangkan dia punya tas sekolah, punya catatan dan berangkat menaiki mobil. Tak lama setelah itu, mobil tentara Inggris terlihat melintas di sana. هدول الإنجليز يلا مع السلامة يعني مع السلامة الإنجليز ما بعرف كيف goodbye. Farha, Farida dan beberapa anak kecil lainnya mendekat ke mobil-mobil yang lewat sambil mengatakan dengan sinis menyuruh para tentara itu pergi meskipun ucapan mereka mungkin tidak dipahami. Di rumah, ayah Farha sedang kedatangan pamannya. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi beberapa hal seperti pasukan bersenjata, senapan mesin, tank, dan juga pesawat disebutkan dalam pembicaraan mereka. Jadi, mungkin saja pamannya sedang memberitahukan perang yang mungkin akan terjadi dan mengajak untuk melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok pejuang. Akan tetapi, ayah Farha berkata, mereka hanya memiliki senjata karatan dan peluru tak berguna. Pembahasan mereka berhenti ketika Farha datang membawakan teh. Pamannya cukup terkejut melihat Farha sudah tumbuh dewasa dengan baik. Menanggapi hal itu, ayah Farha berkata ingin segera melihat Farha menikah. Namun menurut pamannya, Farha masih muda. Merasa dirinya didukung oleh sang paman, Farha pun mengingatkan ayahnya bahwa pendaftaran sekolah akan berakhir pekan depan. Sayangnya, ayah Farha memang tak berniat untuk memasukkan Farha ke sekolah. Akhirnya, Farha pun kembali ke kamarnya. Saat pamannya hendak pulang, Farha mendengar pamannya sedang mencoba membujuk ayahnya agar mengizinkan dia sekolah. Tetapi, ayah Farha tetap dengan keputusannya untuk mencarikan suami yang dapat merawat Farha. Pamannya lalu memberitahu kalau di koran yang dia berikan sudah terselip formulir pendaftaran sekolah untuk Farha bila saja nanti ayah Farha berubah pikiran. Setelah itu, Farha dipanggil untuk mendekat karena paman dan bibinya akan segera pergi. Esoknya, giliran Pak Wali Kota yang membujuk ayah Farha agar memperbolehkan Farha sekolah. Katanya, Farha adalah anak yang cerdas dan suka pendidikan. Jadi, dia ingin mengirimkan Farha ke kota untuk belajar. Ayah Farha pun bertanya, belajar apa lagi? Farha sudah tamat mengaji. Mendengar percakapan itu dari kamarnya, Farha segera keluar dan mengatakan, تاريخ رياضيات. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah Farha. Yang datang ternyata Nasir, sepupu yang akan dijodohkan dengan Farha. Nasir datang mengantar makanan yang diberikan ibunya. Tidak seperti Farha yang bersikap sangat cuek, Nasir tampaknya benar-benar menyukai Farha. Setelah itu, para perempuan terlihat sedang melakukan tradisi untuk anak gadis yang akan menikah. Di saat yang sama, ayah Farha sedang melakukan pembicaraan dengan keluarga Nasir. Farha yang melihatnya merasa kesal.
Jadi ketika pulang, Farha langsung bertanya pada ayahnya, apa yang ayahnya bicarakan dengan keluarga Nasser? Ayah Farha menjawab, Nasser adalah calon suami Farha. Farha langsung menentangnya, dia berkata tidak ingin menikah. Melihat Farha sangat marah, ayahnya kemudian memberitahu kalau dia akan mengirim Farha ke kota untuk sekolah. Ternyata ayahnya memang sengaja ingin membuat Farha kesal terlebih dahulu. Farha begitu senang dan terkejut saat ayahnya memberikan formulir pendaftaran sekolah yang sudah diisi namanya. Malamnya, rumah mereka kedatangan tamu, ada wali kota bersama beberapa orang bersenjata lainnya datang. Farha sedikit mendengar pembicaraan mereka mengenai banyaknya orang Palestina bagian tengah dan selatan yang mengungsi dan mencari tempat perlindungan. Saat itu, ayah Farha menjawab, dia akan tetap bertahan di desanya sendiri. Dialah yang akan memimpin pasukan di desanya jika nanti datang serangan. Hari berikutnya, Farha memberitahu Farida bahwa dia sudah mendapat izin dari ayahnya untuk sekolah di kota. Farida sangat senang, begitupun Farha. Hanya saja, tiba-tiba Farha merasa sulit untuk meninggalkan ayahnya sendiri. Farida pun berkata, ayahnya tidak akan sendirian. Kemudian dia menggoda Farha, dia berkata, mungkin Farha sebenarnya hanya merasa sedih karena kehilangan pengantin. Mereka terus bercanda hingga kemudian Farha dan Farida segera berlari ke rumah. Tapi ternyata desa tengah diserang oleh tentara Israel. Orang-orang berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Ayah Farida yang menemukan Farha dan Farida lebih dulu segera menyuruh mereka berdua masuk ke mobil. Namun Farha malah berlari menuju ayahnya. Ayah Farha kemudian mengantar Farha kembali ke mobil dan meminta tolong pada ayah Farida agar menjaganya. Setelah diberitahu jalan keluar desa yang belum dikepung, mobil mereka segera berangkat. Baru sesaat mobil berjalan, Farha memutuskan untuk keluar dari mobil dan kembali pada ayahnya. Akhirnya, hanya keluarga Farida yang pergi dengan mobil itu. Farha dan ayahnya kemudian pulang ke rumah. Saat ayahnya terlihat sedang menyiapkan senjata, Farha bertanya kemana mereka akan pergi, apakah mereka akan ke rumah Farida? Ayahnya pun menjawab, bukankah dia sudah menyuruh Farha pergi bersama Farida, tapi Farha tidak mau. Saat hendak keluar, mereka mendengar teriakan perempuan dan anak-anak. Tak ingin terjadi apa-apa pada Farha, ayah Farha mengurungkan niatnya membawa Farha keluar. Dia akhirnya menyuruh Farha masuk ke gedung penyimpanan makanan. Dia memberikan sebuah belati untuk Farha menjaga diri dan berjanji akan segera kembali untuk menjemputnya. Ayah Farha kemudian mengunci pintu gudang tersebut, lalu menutup lubang-lubang yang ada di pintu dengan tanah liat. Hanya tersisa lubang di bawah pintu dan satu lubang kecil di tembok batu untuk cahaya masuk. Tak lama setelah ayahnya pergi, Farha mendengar suara beberapa tembakan. Dia merasa cemas dan khawatir, tapi dia berusaha yakin ayahnya baik-baik saja. Karena tak banyak yang bisa Farha lakukan di ruangan itu, dia pun melihat-lihat ada benda apa saja yang ada di sana. Beruntung, dia menemukan lampu minyak tanah serta korek api. Setelah beberapa jam, sesekali Farha mencoba memanggil ayahnya, berharap ayahnya sudah kembali untuk menjemputnya. Tapi nihil, tak ada satupun jawaban. Tak terasa satu hari pun berlalu. Farha memakan apapun yang bisa dimakan untuk mengisi perutnya. Saat haus, dia mencoba meminum air fermentasi yang hanya dilihat pun rasanya terlihat tidak enak. Tiba-tiba suara tembakan terdengar lagi. Kali ini sepertinya tembakan terjadi dekat dengan rumahnya. Sebab semua asap tembakan masuk ke dalam ruangan. Farha cepat-cepat menutup lubang-lubang di ruangan untuk mencegah asap masuk. Malam pun tiba, dia menata beberapa kantung kentang serta biji-bijian untuk dijadikan tempat tidur.
Setelah itu hujan turun. Farha merasa senang, akhirnya ada yang bisa dia minum. Dia mengulurkan tangannya keluar dari lubang di tembok agar bisa menadah air hujan untuk minum. Keesokan paginya, Farha tak tahan ingin segera buang air kecil. Akhirnya, dia pun terpaksa buang air kecil di sudut ruangan. Dia menggunakan karung untuk menahan agar airnya tidak mengalir kemana-mana. Ketika bosan, Farha mengukir kentang dengan belatinya atau membaca buku yang diberikan Farida. Tak terasa malam datang lagi. Ayahnya belum juga kembali. Dia melihat formulir pendaftaran sekolah yang dia terima dari ayahnya. Tapi kemudian lampu minyaknya pun mati. Sudah beberapa hari dia terus menggunakannya sehingga minyak di dalamnya pun habis. Tak kehabisan akal, Farha menggunakan jerami yang diletakkan di piring tanah liat untuk membuat api. Sayangnya itu tidak bertahan lama. Farha lalu mencoba membuka pintu ruangan tersebut dengan belati yang diberikan ayahnya, tapi usahanya sia-sia. Suatu siang, dia melihat sepasang suami istri dan kedua anak mereka masuk ke halaman rumahnya. Sang istri terlihat sangat kesakitan karena akan segera melahirkan. Setelah sang istri didudukan, suaminya kemudian membantu sang istri untuk melahirkan. Setelah bayi mereka lahir, sang suami memotong tali pusar bayinya menggunakan batu kemudian lanjut diazankan. Bayi tersebut mereka beri nama Muhammad. Farha menyaksikan semua kejadian itu. Dia bahkan ikut merasa senang ketika melihat bayi mereka lahir dengan selamat. Setelah itu, Farha memanggil ayah Muhammad untuk meminta tolong membukakan pintu. Namun sebelum ayah Muhammad berhasil membukakan pintu, tiba-tiba terdengar suara tentara Israel mendekat. Ayah Muhammad segera meminta istri dan anak-anaknya segera bersembunyi. Dari lubang di tembok, Farha bisa melihat begitu ayah Muhammad keluar dari rumahnya, dia langsung diperiksa oleh para tentara Israel. Di antara tentara Israel itu, ada satu orang Palestina yang memakai penutup kepala dari karung goni. Orang itu tidak berpihak pada tentara Israel, justru dia ikut membantu agar tentara Israel mau melepaskan Abu Muhammad. Abu Muhammad menjelaskan bahwa dirinya bukanlah pejuang. Dia berasal dari desa lain dan tak memiliki senjata. Tapi karena tentara Israel melihatnya keluar dari rumah Farha, mereka pun pergi memeriksa rumah Farha. Abu Muhammad menjelaskan sekali lagi kalau dia hanya mampir sebentar untuk minum. Tak peduli apapun yang Abu Muhammad katakan, pemeriksaan tetap berlanjut hingga mereka menemukan istrinya. Seorang tentara perempuan segera memeriksa tubuh istrinya dengan teliti, barangkali ada senjata yang disembunyikan. Abu Muhammad dan istrinya berusaha menjawab dengan meyakinkan bahwa mereka tak menyembunyikan apapun. Namun, tiba-tiba terdengarlah suara bayi. Tentara Israel pun segera mencarinya dan akhirnya menemukan anak-anak mereka. Selanjutnya, tentara Israel menyuruh mereka berbaris, lalu tanpa belas kasih menembaki mereka hingga tewas. Please, you promised me, please! Please, don't do it! Please! Orang Palestina yang belum diketahui identitasnya itu padahal sudah memohon agar Abu Muhammad dan keluarganya tidak dibunuh. Dari percakapan mereka, sepertinya telah terjadi kesepakatan antara mereka. Orang Palestina itu berkata, seharusnya sesuai apa yang dijanjikan. Wanita dan anak-anak akan dikecualikan, tapi nyatanya tentara Israel membunuh semuanya tanpa pandang bulu. Farha melihat kejadian itu merasa begitu syok dan juga takut. Orang Palestina yang memakai penutup kepala itu tidak bisa menahan rasa mualnya hingga muntah. Kemudian dia berjalan menepi ke arah pintu tempat Farha berada. Ternyata orang Palestina itu mengenal dan mengetahui keberadaan Farha. Saat itulah dia hanya melihat Farha sebentar dari lubang pintu, kemudian pergi bersama para tentara Israel tadi. Farha. Sebelum semuanya pergi, ternyata bayi Muhammad masih hidup.
Mereka pun menyuruh tentara yang masih muda untuk menghabisi bayi itu tanpa menggunakan peluru. Tentara muda itu mencoba untuk menginjak bayi Muhammad. Tapi karena tidak sanggup melakukannya, dia hanya menutup bayi Muhammad dengan kain kemudian meninggalkannya. Setelah semuanya pergi, barulah Farha merasa mual kemudian muntah. Bayi Muhammad terus menangis, tapi Farha tidak bisa menolongnya. Berbagai cara dia lakukan untuk menghancurkan pintu itu, namun tidak berhasil. Saking kesalnya, Farha mengobrak-abrik karung-karung berisi bahan makanan yang ada di sana. Di tengah kekesalan tersebut, Farha merasakan sakit di perutnya dan melihat darah menembus di bajunya. Rupanya, sudah jadwalnya Farha menstruasi. Farha kemudian meringkuk di dekat pintu. Dia menyanyikan lagu tidur untuk bayi Muhammad yang masih terdengar samar-samar menangis. Besok paginya, saat bangun tidur, Farha menemukan buntalan kain di antara biji-bijian yang tumpah dari karung. Kain tersebut membungkus sebuah pistol. Farha mencoba menembakkannya, tapi ternyata pistol tersebut belum terisi peluru. Farha kemudian mencoba mencari buntalan sejenis di karung-karung yang lainnya. Dia pun menemukan beberapa butir peluru. Setelah memasukkan beberapa peluru ke dalam pistol, Farha menembakkan ke arah pintu hingga akhirnya pintu berhasil terbuka. Begitu keluar, Farha langsung mencari air untuk minum. Saat itu, dia melihat bayi Muhammad sudah tak bernyawa. Farha keluar dari halaman rumahnya dan melihat seisi desa sudah hancur berantakan. Tak terlihat satupun orang yang masih tinggal. Selanjutnya, Farha pergi ke air terjun kecil untuk membersihkan diri. Setelah itu, dia duduk di ayunan tempat dia biasa bermain bersama Farida. Selanjutnya, tanpa tujuan pasti, Farha berjalan keluar dari desanya. Hingga akhir, Farha tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Nasib ayahnya setelah diaspora atau pemindahan pun tetap tidak diketahui. Namun Farha percaya bahwa ayahnya terbunuh dalam peristiwa Al-Nakba pada tahun 1948. Farha yang asli bernama Radiah. Setelah berjalan keluar dari desanya, dia berhasil sampai ke Syria. Dia berbagi ceritanya dan menjaga cerita itu tetap hidup untuk generasi yang akan datang. Peristiwa Al-Nakba yang berarti malapetaka yang terjadi pada tahun 1948 adalah peristiwa penghancuran masyarakat dan tanah air Palestina, serta pengusiran massal sebagian besar orang Arab Palestina oleh Israel. Peristiwa ini merupakan akibat dari deklarasi kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948 yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat. Sebelum peristiwa Nakba, Palestina adalah sebuah wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi, ketika Inggris menguasainya setelah Perang Dunia Pertama. Selama masa mandat Inggris di Palestina, terjadi gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa dan Rusia ke Palestina yang didorong oleh ideologi Zionisme yang ingin mendirikan negara Yahudi di Tanah Suci. Imigrasi Yahudi ini menimbulkan konflik dengan penduduk asli Palestina, yang merasa hak-hak mereka terancam oleh rencana pembentukan negara Israel. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab. Rencana ini ditolak oleh mayoritas warga Palestina dan negara-negara Arab tetangga. Dengan begitu, pasukan Zionis Israel melancarkan serangan militer terhadap wilayah-wilayah Palestina yang ditetapkan sebagai bagian dari negara Arab oleh PBB pada tahun 1948. Serangan ini bertujuan untuk merebut sebanyak mungkin tanah dan mengusir sebanyak mungkin penduduk Palestina dari rumah-rumah mereka. Mereka pun meninggalkan segala harta benda dan kenangan mereka di tanah air mereka. Selama perang, lebih dari 400 desa Arab dihancurkan.
Diperkirakan ada 700.000 orang Palestina harus terusir dari rumahnya. Terjadinya pembantaian pun turut menyelimuti peristiwa Al-Nakba ini. Banyak perempuan dan anak-anak tak bersalah dihabisi oleh tentara Israel. Sebagian besar orang Palestina berakhir sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan di negara-negara Arab tetangga. Peristiwa Al-Nakba tidak hanya terjadi pada tahun 1948. Sampai saat ini, Israel terus melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak-hak dasar warga Palestina, seperti pembangunan pemukiman ilegal di tepi barat dan Yerusalem Timur dan pemblokiran akses ke Gaza. Istilah Hari Nakba diciptakan pada tahun 1998 oleh pemimpin Palestina saat itu, Yasser Arafat. Dia menetapkan tanggal 15 sebagai hari resmi untuk peringatan hilangnya tanah air Palestina. Setiap tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Hari Nakba. Film Farha ini sendiri sempat menuai kontroversi di Israel dengan alasan film ini menampilkan peristiwa Nakba, pengusiran massal bangsa Palestina ketika pendirian negara Israel pada tahun 1948 silam. Padahal, film Farha ini hanya mengambil secuil kisah di antara gelombang kekerasan dan pengusiran selama peristiwa Nakba. Seperti itulah kisah tentang seorang gadis Palestina yang selamat dari peristiwa Al-Nakba pada tahun 1948. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.